اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد وسلم. بسم الله والحمد لله رب العالمين حمدا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. له الحمد في الأولى وله الحمد في الآخرة. له مقاليد السماوات والأرض. يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المعبود القائل في محكم تنزيله: نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا الذي قد بلغ الرسالة الإلهية على أكمل وجه وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة نبينا المصطفى الأخيار محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه رسول الله أجمعين. فيا أيها المصلون أوصيكم بتقوى الله وطاعته. وقال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa dan jangan sampai mati kecuali kamu mati dalam keadaan muslim. Wa yaqulu aidan: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai semua yang merasa beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, katakan
perkataan yang benar itu dengan ketegasan dan tegaskan bahwa kebenaran itu adalah benar. Yuslih lakum a'malakum, hanya dengan itu Allah akan memperbaiki keadaan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan dengan itu juga Allah akan mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Shadaqallahul azim. Summa amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala. Hanya kepada Allah kita mengucapkan syukur dengan lafaz alhamdulillah yang masih memanjangkan usia kita sampai pada tanggal 14 Safar 1447 atau 8 Agustus 2025 ini. Semoga umur yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua dapat kita isi dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dunia kita yang maha singkat ini, terutama untuk kepentingan akhirat kelak kita nanti yang maha dahsyat panjangnya. Semoga salawatu Rabbi wa salamuhu ala nabiyil Mustafa al-akhyar. Semoga salawat dan salam kita semua Allah sampaikan pula buat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyampaikan segala sesuatunya kepada kita, sehingga tidak alasan bagi kita untuk tidak mencontoh beliau, baik di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang kemasyarakatan. Dan itu diproklamirkan langsung oleh Allah Jalla Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Yang ayat ini menjelaskan sudah tidak ada yang tercecer dari ajaran, tidak lagi ada yang tercecer dari amanah yang Allah titipkan kepada beliau, sehingga kita tidak ada alasan untuk tidak mengikuti beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala ali Muhammad, wassalamu alayka ya nabiyallah, wassalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani Allah wa iyyakum. Tidak terasa hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan pun berganti tahun. Tak terasa sekarang kita sudah berada di hampir di pertengahan bulan Safar 1447 yang juga bertepatan dengan bulan Agustus 2025. Bulan Agustus, saat kita mengatakan bulan Agustus, maka yang pertama kali terlintas di pikiran kita adalah inilah bulan kemerdekaan Republik kita yang tercinta Indonesia ini. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allah juga berpesan kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketahuilah, saat Allah mempermaklumkan kepada kita semua, apa yang Allah permaklumkan, apabila kalian pandai mensyukuri nikmatku, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum, kalau kau pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, la azidannakum, pasti akan aku tambah nikmat itu. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, apabila kalian mengingkari nikmat-nikmatku, tidak pandai kalian bersyukur, maka ketahuilah, kata Rabb, kata Allah kita, saudara-saudaraku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku, murkaku amat sangat besar. Saudara-saudaraku,
dalam sebuah untaian kata mungkin kita sudah hafal semuanya dan sudah akrab di telinga kita. Apa untaian kata itu? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Ini bukan kata-kata dari hadis Rasulullah, ini juga bukan firman Allah di dalam Al-Quran. Ini adalah untaian kata-kata pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang tahun 2025 ini insya Allah akan merayakan kemerdekaannya yang ke-80. Ini pesan buat seluruh Bapak Camat, bahkan Bapak Wali Kota, Bapak Gubernur, bahkan Bapak Presiden, tak terlewatkan Pak RW, Pak RT, Ketua Lorong seluruhnya. Apa pesan itu? Bahwa Republik Indonesia ini merdeka berkat rahmat Allah. Catat. Bukan karena bambu runcing, walaupun bambu runcing dipakai untuk berjuang oleh para pahlawan kita. Indonesia merdeka berkat rahmat Allah yang Maha Esa, bukan dengan perjudian, bukan karena lotre, tapi berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Indonesia merdeka. Maka pekikan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat itulah yang membakar, membuat saudara-saudara kita wong Surabaya bergelora untuk mengusir penjajah di kota pahlawan itu pada saat itu. Ternyata kalimat ini yang membuat kita merdeka. Walaupun kita memakai bambu runcing, panah, kelewang, canduang, keris dan lain sebagainya, itu hanya sarana. Finalnya berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merdeka berkat rahmat Allah, maka apa yang harus kita lakukan agar rahmat kemerdekaan ini direstui dan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Selama ini kita mengisi kemerdekaan dengan sesuatu yang Allah murka kebanyakan. Saat Allah memberikan kemerdekaan ini berkat rahmatnya, maka harusnya bangsa yang pandai bersyukur mengisi kemerdekaan ini dengan menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan organ tunggal yang disertai minuman-minuman keras yang bercampur antara laki dan perempuan untuk memeriahkan kemerdekaan negeri yang berkat rahmat Allah ini merdeka. Bukan dengan perjudian gaplek, perjudian song, domino. Bukan tidak boleh main domino, gaplek, song, trut, koa. Bukan tidak boleh, boleh silahkan bermain, tapi jangan berjudi. Hanya Rp5.000 Ustaz, hanya dengan teh telur, siapa yang kalah bayar. Judi. Dan demi Allah, murka Allah itu nyata. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Waspada kalian dari bencana, dari mara bahaya yang tidak menimpa orang-orang yang berbuat dosa saja di antara kalian, tapi kalian yang sedang rukuk dan sujud pun kena bencana. Ini masalahnya. Kalau seseorang berbuat jahat, berbuat maksiat, berbuat dosa, lalu diberi hukuman langsung oleh Allah kepada mereka yang berbuat masalah itu, no problem bagi kita. Tapi masalahnya
mereka yang berjudi, mereka yang berzina, mereka yang berbuat maksiat. Kita yang sujud di masjid ini yang kena bencananya. Orang makan cempedak, kita yang kena getahnya. Itu yang masalah. Maka Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah, Bapak Camat, Bapak Wali Kota, seluruh anggota Dewan, dari atas mimbar Masjid Al-Ma'ruf ini, khatib kembali mengingatkan, usikum wa iyaya, bahwa Republik Indonesia yang merdeka 80 tahun yang lalu, diproklamirkan di tahun 1945, 80 tahun yang lalu, catatlah dia merdeka berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar rahmat ini penuh dengan keberkahan, isilah kemerdekaan ini dengan menghadirkan ridho daripada yang memberikan kemerdekaan itu. Gandeng masjid, gandeng musola, buat perlombaan, kalau perlu hadiahnya umroh. Isi kemerdekaan ini dengan tabligh akbar, dengan lomba pidato kebangsaan antara anak-anak muda, dengan tilawatil Quran, dengan perlombaan azan. Tidak hanya waktu maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran saja itu diperlombakan. Kalau perlu perlombaan memandikan jenazah bagi bapak-bapak calon jenazah, sehingga terasa kita merdeka, menikmati kita dengan kemerdekaan itu. Adapun apa yang dilakukan oleh orang-orang yang membuat kita marah sebagai anak bangsa, biarkanlah mereka yang berada di atas untuk menyelesaikan. Kita mulai mengundang ridho Allah itu dari tempat kita yang paling kecil dan paling bawah ini. Pak Kabiru ya ulil albab lalakum tuhud. Allahumma salli wa sallim wa barik bi jalika wa kamalika ala ashrafil ibadik sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Faya ayyuhan nas usikum bitaqwallahi wa ta'atihi. Wa qala rabbukumul izzah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Sebagai penutup dari khutbah Jumat singkat kita hari ini, khatib menasehati diri khatib sendiri, sekaligus mudah-mudahan bagi nasihat buat jamaah dan kita semuanya, bahwa hidup ini singkat, bahwa hidup ini tidak lama. Rasulullah sallallahu mengingatkan kita bahwa umatnya itu hanya berusia 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang mencapai 70. Maka oleh karena itu, wala taghurrannakumul hayatad dunya, jangan kita dilalaikan oleh dunia yang penuh sandiwara ini. Betul, dunia adalah panggung sandiwara. Dunia adalah lahwun wa la'bun, permainan. Karena dunia ini permainan, maka
jadilah pemain yang baik, jangan main-main dalam kehidupan ini. Siapapun dan apapun kita, termasuk diantaranya kita yang menjabat sekecil apapun jabatan itu, Allah akan memintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat nanti. Termasuk diantaranya mempertanggungjawabkan kemerdekaan bangsa dan negara kita ini. Sudahkah kita isi kemerdekaan yang sudah lebih kurang 80 tahun ini dengan sesuatu yang menghadirkan ridho Allah atau justru sebaliknya? Maka sekali lagi, mari saudara-saudaraku, kita sadari hidup ini singkat. Jadikan kehidupan singkat ini sebagai sarana dan jembatan untuk meraih ridho dan cinta serta surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah, kami memohon dan meminta kepadamu ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur dan berusaha untuk memancing ridho dan rahmatmu dengan syukur itu ya Allah. Dan kami juga memohon kepadamu ya Allah, unsurul ikhwanana al-muslim